Misterius, banyak misteri yang tak bisa diungkap. Dinding kokoh untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj misalnya, hingga kini masih menjadi misteri dan tak terdeteksi. Namun sebuah ekspedisi sempat mengungkapnya. Tempat tersimpannya roh jahat di muka bumi dan keberadaan sebuah pulau di semenanjung Arabia yang dianggap sebagai tempat dikurungnya Dajjal akan menjadi sajian khazanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Socotra banyak disebut-sebut dengan sebutan aneh. Pulau aneh, pulau asing, pulau alien. Bahkan ada yang menyebutnya dengan Pulau Dajjal. Terletak di bagian tenggara negeri Yaman, sekitar 80 km dari tanduk Afrika dan sekitar 350 km di luar semenanjung Arabia. Pulau Socotra dianggap sebagai dunia asing, bahkan bagi penduduk Yaman sendiri. Salah satu buktinya adalah keunikan bahasa penghuni Socotra. Meski berada di kawasan Timur Tengah, bahasa utama di Socotra bukanlah Arab. Bahasa Socotrilah yang digunakan oleh 40.000 jiwa penduduk pulau ini. Pulau yang sering disebut sebagai pulau alien ini memiliki binatang-binatang khas atau fauna endemik. 90% jenis reptil yang ada di Socotra tidak ditemukan di daerah lainnya. Selain itu, dari 192 spesies burung, 44 jenis burung diantaranya bertelur di Pulau Socotra. Salah satu fauna endemik Socotra adalah burung Socotra sterling. Burung bernama latin Onychognathus frater ini memiliki bentuk badan yang unik. Bulunya berwarna hitam mengkilat dengan segaris coklat keemasan di bagian ujung sayap. Socotra sterling ini tersebar di seluruh pulau dengan jumlah populasi diperkirakan kurang dari 10.000 ekor. Socotra sterling merupakan hewan penjelajah. Tak heran jika Socotra sterling mudah terlihat di pepohonan di seluruh penjuru pulau. Socotra sterling umumnya terbang secara berkelompok. Burung berparuh tajam ini memakan buah-buahan, biji-bijian hingga ulat. Penduduk Socotra tak mengusik burung kehidupan fauna yang satu ini. Bisa jadi karena alasan itulah burung Socotra sterling tak merasa terganggu meski manusia berada tak jauh dari lokasi bertenggernya. Jenis burung lain yang sangat mudah dijumpai di Pulau Socotra adalah Egyptian vulture. Ada kalangan menyebutnya sebagai ayam parao, sementara masyarakat Socotra menyebut burung ini dengan nama suaidu. Kelestarian alam Socotra yang terjaga membuat populasi burung suaidu terbilang sangat banyak. Wilayah jelajahnya juga sangat luas, mulai dari pantai, perbukitan, hingga pemukiman warga. Apalagi dikala waktu makan, burung ini siap membersihkan makanan hingga tulang-tulangnya. Karena kebiasaannya ini pula masyarakat Socotra menjulukinya sebagai si burung pembersih sampah. Laut Socotra juga menyimpan kekayaan hayati yang sangat unik. Penelitian menyimpulkan karakteristik dari keanekaragaman hayati di Laut Socotra merupakan gabungan dari berbagai wilayah, seperti Samudra Hindia, Laut Merah, Laut Arab, juga Afrika. 95% jenis siput di pulau ini tidak ditemukan di tempat lain, termasuk sekitar 250 jenis terumbu karang, 700 jenis ikan, serta 300 jenis kepiting, udang, dan lobster. Karena keunikan dan keanehan-keanehannya, pulau ini dikaitkan dengan pulau tempat dikurungnya Dajjal, sebuah pulau misterius yang disebut-sebut Nabi SAW dalam hadisnya. Rasulullah SAW pernah menceritakan kisah Tamim Ad-Dari. Sahabat ini pergi naik kapal bersama 30 orang. Namun di tengah perjalanan, kapal mereka terkena badai hingga terdampar di sebuah pulau. Saat memasuki pulau itu, Tamim Ad-Dari dan temannya berjumpa dengan seekor binatang yang aneh. Binatang ini berbulu sangat tebal sehingga tidak jelas perbedaan antara kepala dan pantatnya. Dan ternyata binatang ini bisa berbicara, sehingga Tamim Ad-Dari dan para sahabatnya bertanya, "Siapakah kamu ini?" Sang binatang menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Tamim dan para rekannya kembali bertanya, "Apakah Al-Jassasah itu?" Tapi binatang itu justru berkata,
Kalian pergilah ke seorang laki-laki yang ada di rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Tamim mengira-ngira binatang itu setan. Maka Tamim dan ke-30 rekannya segera pergi ke rumah ibadah itu. Di dalamnya ada orang yang paling besar yang pernah Tamim lihat. Kedua tangannya terikat dengan lehernya, dan di antara kedua lutut dan matanya ada besi yang mengikat. Ketika melihatnya, Tamim berkata, "Siapakah kamu ini?" Dan orang itu berkata, "Kalian telah mampu mengetahui tentang aku. Maka beritakan kepadaku, siapakah kalian ini?" Tamim dan rekannya menjawab, "Kami orang Arab. Kami menaiki kapal lalu terseret ombak selama 30 hari, dan akhirnya kami terdampar di pulaumu ini. Lalu kami bertemu dengan binatang yang sangat lebat bulunya, sehingga tidak diketahui manakah kepalanya dan manakah pantatnya. Kami bertanya, siapakah kamu?" Dan ia menjawab, "Aku adalah Al-Jassasa." Kami kembali bertanya, "Apakah Al-Jassasa itu?" Lalu binatang itu menyuruh kami memasuki rumah ibadah ini, dan kami segera menemuimu. Setelah itu orang besar itu berkata, "Kabarkan padaku tentang kurma-kurma di Baisan." Lalu Tamim dan rekan-rekannya bertanya, "Kau ingin berita tentang apa?" Dan orang itu kembali berkata, "Apakah masih berbuah?" Tamim dan rekan-rekannya menjawab, "Ya." Lalu ia berkata, "Sesungguhnya suatu saat ia tidak akan berbuah lagi." Lalu ia berkata, "Katakan kepadaku mengenai danau Tabariyah." Tamim dan rekan-rekannya menjawab, "Apa yang ingin kau ketahui tentang danau itu?" Orang itu pun menjawab, "Apakah danau itu masih banyak airnya?" Tamim dan rekan-rekannya berkata, "Ya, danau itu masih banyak airnya." Orang itu kembali berkata, "Sesungguhnya air danau itu akan menghilang. Lalu kabarkan kepadaku mengenai mata air Zugari." Tamim dan rekan-rekannya kembali bertanya, "Apa yang ingin kau ketahui tentang Zugari?" Orang itu kembali menjawab, "Apakah penduduknya memanfaatkan airnya untuk bertani?" Tamim dan rekan-rekannya menjawab, "Ya, mata air Zugari masih mengalir deras, dan penduduk menggunakannya untuk bertani." Lalu orang itu kembali bertanya, "Kabarkan padaku tentang Nabi Ummiyin. Apakah yang telah dia lakukan?" Lalu Tamim berkata, "Sang Nabi telah muncul di Mekah, dan saat ini tinggal di Madinah." Orang itu kembali bertanya, "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" Tamim dan rekannya menjawab, "Ya." Tamim juga menjelaskan bahwa sang Nabi mampu memenangi peperangan, dan orang-orang Arab taat kepadanya. Setelah itu orang besar itu berkata, "Sesungguhnya baik bagi orang-orang Arab untuk taat kepada sang Nabi. Dan aku katakan kepada kalian, sesungguhnya aku adalah Al-Masih, dan aku hampir diberi izin untuk keluar. Aku akan masuk ke seluruh negeri. Aku akan tinggal di bumi selama 40 malam, kecuali di kota Mekah dan Madinah. Keduanya adalah tanah haram bagiku. Setiap kali aku akan masuk ke salah satu kota itu, malaikat menghadangku. Mereka menghunuskan pedang ke arahku." Kisah pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal tertulis dalam kitab hadis karya Imam Muslim. Rasulullah SAW telah bersabda mengenai sosok Dajjal kepada para sahabatnya. Dan Rasulullah SAW berkata bahwa Dajjal telah berada di laut antara negeri Syam dan Yaman. Dan baginda Nabi menjelaskan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur Madinah. Sokotra memiliki banyak persamaan dengan kisah Tamim Ad-Dari, dan penduduk setempat tahu benar bahwa pulau tempat tinggal mereka dikaitkan dengan tempat tinggal Dajjal. والله ما عندنا يعني خبر اكيد انه يكون في جزيره سقطرى. يعني في جزيره ما فيش هناك كتابات اصلا تقول ان الحاصل لهذه المقابله في جزيره سقطرى. يعني ما فيش اكيد. لا نرى لا يجاهد المسيح الدجال. المسيح الدجال هو سيظهر في آخر علامات الساعة الكبرى. عندها سيأتي المسيح الدجال تحصل القيامة. بس يعني هو مش موجود هنا سقطرى؟ لا نوت سقطرى. نوت سقطرى على جزيرة مش جزيرتنا، هذا جزائر ثانية. هذا مسلمة كله من واحد إلى آخر. كله فندق حديد في الفضاء. ما تعرف تكلم أنت. ماشي هنا ماشي مش هنا. الجزر الثانية توصلها الحواش الحلاش والجبلات والوحوش في وسط البحر. هنا في رجال هنا لا ماشي جزيرة سقطرى حق كرام واستحاء وعدن. الإعلان زادي مع الكلام هذا زي
بعيد عنهم متغفلين كثير. دخلنا الموضوع الثاني. وبيسأل دي سؤال بس. يلا اسال. لا هو نفس دي السؤال بس. هو بيسأل هل جزيرة سقطرى أو لا فقط. لا. هل في جزيرة سقطرى؟ قال في جزيرة. الحديث قال إنه في جزيرة. بس هل الجزيرة جزيرة سقطرى ولا جزيرة أخرى؟ فيها رجال. جزيرة ايش؟ لا الدجال قلنا. لا مش عندها وبس ما ادري وين الجزر انا. مش جزيرة سقطرى وبس. مش عندنا بالجزر يا Kita tak dapat memastikan apakah benar Socotra merupakan tempat tinggal Dajjal. Tapi kehadiran Dajjal di masa akhir zaman pasti benar. Semoga kita semua mampu terhindar dari fitnah Dajjal.